Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua tetap selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Setelah kemarin kita belajar tentang apa saja sifat-sifat dari cahaya. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana cahaya dapat membentuk suatu bayangan pada cermin. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa cermin adalah suatu benda yang dapat memantulkan cahaya atau memantulkan gambar. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin dapat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut sebagai cermin datar, kemudian ada cermin cekung, dan ketiga ada yang disebut dengan cermin cembung. Setiap bentuk cermin ini memiliki sifat bayangan yang terbentuk yang berbeda-beda. Kita bahas masing-masing dari setiap jenis cermin tersebut. Yang pertama, kita membahas tentang cermin datar. Nah, ini adalah gambaran dari sebuah cermin datar, di mana pada cermin datar kita akan temukan sumbu utama yang tegak lurus dengan cermin. Nah, apabila kita letakkan suatu objek di depan cermin datar, maka otomatis cermin datar akan membentuk bayangan objek tersebut. Nah, bagaimana cara pembentukan bayangan pada cermin? Pertama, dari objek akan muncul yang disebut sebagai sinar datang. Nah, sinar datang inilah yang memantulkan bayangan atau memberikan cahaya pada cermin. Jika kita lihat, setiap arah pada sinar datang akan membentuk sudut tertentu dengan sumbu utama. Nah, jika melihat arah pantulan sinar datang dengan sumbu utama, maka dengan sudut yang sama akan muncul sinar pantul. Oke. Nah, jika sinar pantul ini kita perpanjang, maka kita akan dapatkan titik pertemuan antar sinar pantul. Nah, di titik pertemuan inilah terbentuk bayangan pada cermin. Jika kita lihat dengan saksama, maka terlihat jelas bahwa pada cermin datar, ukuran dan jarak bayangan dengan jarak benda dan ukuran benda adalah sama. Maka, sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar adalah maya, yang artinya bayangan terletak di belakang cermin, tegak, dan memiliki ukuran yang sama besar, serta jaraknya pun sama. Kemudian, pada cermin datar, ada yang disebut sebagai pemantulan pada dua cermin datar. Konsepnya adalah, dua buah cermin datar apabila dihadapkan dengan sudut tertentu, maka akan membentuk suatu bayangan yang jumlah bayangan tersebut bergantung pada besar sudut. Maksudnya seperti apa? Misal ada suatu cermin datar, maka bayangan pada cahaya dari objek akan dipantulkan dengan sudut tertentu, di mana sudut pemantulan sama dengan sudut antara sinar datang dengan sumbu utama, jika terdapat satu cermin datar. Tetapi bagaimana dengan dua cermin datar? Jika terdapat dua cermin datar yang membentuk sudut siku-siku, maka pantulan objek akan dipantulkan pada cermin pertama, kemudian sinar di cermin pertama juga akan dipantulkan pada cermin kedua, sehingga terdapat dua kali pemantulan. Nah, jika cermin datar membentuk sudut 60 derajat, maka bayangan pada objek akan dipantulkan sebanyak 4 kali. Dan begitu seterusnya. Contoh konkret dari kondisi ini adalah dapat kamu lihat pada pemantulan ini. Botol yang diletakkan di depan sebuah cermin dengan sudut 120 dapat kita lihat membentuk dua bayangan. Tetapi jika sudut dipersempit menjadi 72 derajat, maka kita dapat melihat ada 5 bayangan. Pada sudut 50 derajat, kita dapat melihat 7 bayangan dan seterusnya. Nah, untuk menghitung jumlah bayangan yang terbentuk berdasarkan sudut cermin,
kita menggunakan rumus berikut. N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang M, di mana N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut apit cermin, dan M adalah konstanta. M sama dengan 1 jika 360 per alfa adalah genap, sedangkan M adalah 0 jika 360 per alfa adalah ganjil. Kemudian kita lanjutkan dengan pemantulan pada cermin cekung. Nah, untuk cermin cekung sendiri adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung. Jika kita ibaratkan, cermin cekung ini adalah sebagai irisan dari sebuah bola atau disebut sebagai cermin bola. Karena cermin cekung adalah irisan dari sebuah bola, maka kita dapat mengetahui bahwa pada bola terdapat yang disebut titik poros dan jarak jari-jari. Nah, pada cermin cekung, titik poros dan jarak jari-jari ini adalah sesuatu yang penting, sebab akan menentukan sifat bayangan yang terbentuk dari cermin cekung. Sama seperti cermin datar, dapat kamu lihat komponen pada cermin cekung, terdapat sumbu utama yang tegak lurus dengan cermin cekung, terdapat pula O, F, dan M, serta jarak R dan jarak F. Kita akan bahas masing-masing. Yang pertama ada yang disebut sebagai vertex atau dilambangkan dengan O, yaitu titik sumbu utama di mana sumbu utama bertemu dengan permukaan cermin. Kemudian ada yang disebut pusat kelengkungan cermin atau titik M, yaitu titik pusat dari bola. Masih ingat bahwa cermin cekung adalah bagian irisan dari sebuah bola, maka titik tengah dari bola tersebut adalah titik M. Jarak dari permukaan cermin hingga ke M disebut sebagai jari-jari kelengkungan atau disebut sebagai R. Kemudian, ada pula yang disebut sebagai titik fokus atau F, yaitu titik pertemuan antara sinar pantul yang sejar sumbu utama, karena cermin cekung bersifat mengumpulkan bayangan. Jarak dari permukaan cermin ke titik fokus adalah setengah dari R atau setengah dari jarak antara permukaan cermin dengan sumbu utama. Nah, dari jarak-jarak ini kita bisa membagi cermin cekung menjadi 4 ruang. Yang pertama adalah ruang pertama, yaitu ruang antara vertex dengan titik fokus. Kemudian ruang kedua yaitu ruang antara fokus dan sumbu utama. Ruang ketiga yaitu ruang di belakang sumbu utama, dan ruang keempat yaitu ruang yang berada di belakang cermin. Nah, pada cermin cekung, bayangan yang terbentuk tergantung pada letak benda ada di ruang yang mana. Nah, sebelum kita membahas mengenai sifat bayangan pada cermin cekung, kita bahas dulu mengenai sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Pada cermin cekung, terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama adalah apabila sinar datang sejajar dengan sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, apabila sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan yang terakhir, apabila cahaya dipantulkan melalui pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan itu pula. Nah, dari 3 bentuk sinar istimewa ini, maka akan menentukan bagaimana bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Kita lihat masing-masing sifat bayangan pada cermin cekung. Setidaknya ada 5 sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung pada posisi bendanya. Yang pertama adalah apabila benda berada di ruang 1, yaitu antara vertex dengan titik fokus, maka jika kita membentuk atau melukis sinar pantulnya akan terbentuk seperti ini. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Jika kita perpanjang garis pantulnya, maka akan didapatkan titik pertemuan di mana bayangan itu terbentuk, yang disebut sebagai titik B aksen atau bayangan A aksen B aksen. Sifat dari bayangan benda apabila berada di ruang 1 adalah bayangan bersifat maya, tegak, diperbesar. Karena
bayangan terbentuk di belakang cermin memiliki tegak dan lebih besar daripada ukuran benda aslinya. Kemudian, apabila benda diletakkan di titik fokus, maka dapat kita lihat tidak terdapat perpotongan sinar pantul. Hal ini menyebabkan benda yang berada di titik fokus seolah-olah tidak membentuk bayangan. Kemudian yang ketiga, benda yang berada di ruang 2 bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar, sebab titik pantulnya bertemu di ruang ketiga. Kemudian, benda yang berada tepat pada pusat jari-jari kelengkungan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Dan terakhir, apabila benda berada di ruang 3 atau di belakang jari-jari kelengkungan, maka sifatnya menjadi nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, sifat-sifat dari bayangan benda pada setiap ruangan dapat kamu hafalkan. Tetapi, ada cara lain untuk mengetahui bagaimana sifat bayangan yang terbentuk pada benda pada posisi tertentu. Kita dapat menggunakan yang disebut sebagai dalil esbah. Pada dalil esbah ini, kita harus mengetahui dengan pasti di mana ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4 pada cermin. Nah, bagian depan cermin, apabila bayangan terbentuk, yaitu pada ruang 1, 2, dan 3, maka bayangan bersifat nyata terbalik. Ini sudah menjadi suatu kesatuan. Sedangkan apabila bayangan terbentuk di belakang cermin, maka sifatnya menjadi maya dan tegak. Ini juga suatu kesatuan. Nah, rumus yang digunakan pada dalil esbah adalah R benda atau ruang benda ditambah ruang bayangan harus sama dengan 5. Jika ruang benda kurang dari ruang bayangan, maka bayangan diperbesar, sedangkan jika ruang benda lebih dari ruang bayangan, maka bayangan diperkecil. Sebagai contoh begini, apabila kita letakkan benda di ruang 2, maka sesuai dalil esbah, ruang bayangan maka akan berada di ruang 3, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jumlahnya harus sama dengan 5. Maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Kemudian kita lihat, karena bayangan berada di ruang 3 sedangkan benda berada di ruang 2, maka ruang benda lebih kecil dari ruang bayangan. Maka sifat bayangan akan diperbesar. Silakan kamu cek, hasilnya sama dengan hafalan yang tadi. Terakhir, kita membahas mengenai cermin cembung. Ini adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama adalah apabila sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang kedua, apabila sinar datang menuju titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, apabila sinar datang melalui pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan kembali seolah-olah dari pusat kelengkungan tersebut. Jika kamu perhatikan, maka cermin cembung tidak memiliki perbedaan dengan cermin cekung. Pada dasarnya, cermin cembung sama dengan cermin cekung. Hanya saja, titik fokus dan pusat kelengkungan berada di bagian dalam cermin. Sehingga dalam hal ini, benda tidak mungkin dapat berada di ruang 1, 2, dan 3. Maka pada cermin cembung, benda otomatis hanya berada di ruang 4. Sehingga bayangan yang terbentuk pada cermin cembung adalah sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung perbesaran bayangan pada benda. Yang pertama, kita akan mencari cara menghitung titik fokus. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah titik fokus, S adalah jarak benda ke permukaan cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan ke permukaan cermin. Sedangkan menghitung perbesaran, kita gunakan rumus M sama dengan H aksen per H atau sama dengan S aksen per S, di mana H adalah tinggi benda dan S adalah jarak benda. Kita langsung coba ke contoh soal. Sebuah benda berada 8 cm di depan sebuah cermin cekung yang jari-jari kelengkungannya 12 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, dan C. Sifat bayangan. Nah, pertama kita kumpulkan dulu datanya.
Yang pertama adalah yang kita ketahui bahwa jari-jari kelengkungannya 12 cm. Dengan angka ini, kita bisa mengetahui titik fokusnya, di mana titik fokus adalah setengah dari jari-jari kelengkungan. Maka titik fokusnya adalah setengah dikali 12 sama dengan 6 cm. Kemudian jarak benda diketahui adalah 8 cm. Nah, dari jumlah ini kita bisa mengetahui jarak bayangannya menggunakan rumus 1/s tambah 1/s aksen sama dengan 1/f. Kita masukkan angkanya, 1/8 ditambah 1/s aksen sama dengan 1/6. Kita kurangi menggunakan rumus pecahan, 1/6 dikurang 1/8, dan didapatkan hasilnya 1/s aksen adalah 1/24. Maka S aksennya adalah 24/1, yaitu 24 cm. Kemudian, bagaimana dengan perbesaran bayangan? Kita sudah dapatkan bahwa jarak benda 8 cm dan jarak bayangan adalah 24 cm. Dengan menggunakan angka tersebut, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan S aksen per S. Maka didapatkan 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali. Artinya, benda diperbesar 3 kali dari ukuran aslinya. Terakhir, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Nah, untuk sifat bayangan, kita tentukan dulu. Tadi kita dapatkan bahwa bayangan terbentuk pada jarak 24 cm. Karena benda berada di ruang 2, di mana benda berada di 8 cm sedangkan titik fokus berada di 6 cm, maka otomatis bayangan harus berada di ruang 3 dengan prinsip dalil S-bah, di mana jumlahnya harus sama dengan 5. 2 tambah 3 adalah 5. Karena berada di ruang 3, maka sifatnya nyata dan terbalik, dan karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka diperbesar. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.